Halo traders, halo Maxian. Kembali lagi bersama saya Adam Ibrahim Aji selaku market analyst dari Maxco Futures yang seperti biasa di minggu ini kita akan bahas mengenai potensi apa-apa saja yang perlu kita perhatikan baik dari sisi teknikal dan juga fundamental di mana diharapkan bisa memberikan rekan-rekan insight terhadap apa yang mungkin terjadi ke depannya dan apa-apa saja yang sudah terjadi di masa lalu yang mempengaruhi pergerakan di minggu ini tentunya. Kita tahu bahwa gold ditutup di atas 2000 level per hari Jumat kemarin karena adanya suatu hal yang membuat tensi di Timur Tengah memanas, yakni Israel yang kembali menyerang Palestina dengan cukup besar-besaran ya. Dan hal tersebut menjadikan emas sebagai aset safe haven karena investor mengincar keamanan dalam bentuk emas itu sendiri, dan kita tahu bahwa ketika perang akan ada aset yang menguat selain emas, yakni adalah oil, yang which is ditutup di atas 85 barrel per day ya di hari kemarin, yang itu berpotensi membuat harga kenaikan oil bisa semakin utuh. Namun sebelum ke analisis mingguannya, saya ingin menginformasikan kepada rekan-rekan bahwa Maxco Futures per hari ini itu rilis listing dari saham Tesla dan juga Netflix ya di watchlist kita. Jadi bagi rekan-rekan yang suka dengan saham, khususnya berkaitan dengan futuristik, Tesla dan juga Netflix adalah suatu hal yang bisa rekan-rekan tradingkan dengan cukup nyaman ya. Karena kita tahu bahwa kedepannya electric vehicle ataupun mobil listrik itu akan menjadi semacam inovasi yang bisa menyelamatkan bumi kita untuk menurunkan tingkat polusi. Dan salah satu produk yang ada di Maxco Tesla nanti itu akan rilis, dan itu menjadi sebuah opportunity yang bisa rekan-rekan ambil dari peluang ke depannya, yang mana kita tahu bahwa Tesla ini merupakan perusahaan dengan big cap dan memiliki profit yang relatif signifikan, sehingga untuk outlook kedepannya sangat-sangat bagus. Dan untuk value investor sangat cocok untuk holding Tesla dalam jangka waktu yang panjang. Tapi disclaimer on ya, ini perlu analisis yang jauh lebih menarik ataupun jauh lebih komprehensif kembali ya, seperti itu. Dan untuk di minggu ini, apa-apa saja yang perlu kita perhatikan? Tentunya berkaitan dengan Super Thursday ya, which is itu akan terjadi di hari Kamis, di mana FOMC meeting dan juga MPC ya dari Bank of England itu akan meeting secara bersamaan di hari yang sama. Untuk jamnya itu cuman beda beberapa jam saja ya. Untuk FOMC meeting itu di jam 1 pagi hari waktu Indonesia Barat, dan untuk Bank of England meeting itu di jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Tapi untuk di minggu ini akan ada 3 bank sentral yang akan melakukan meeting ataupun rate decision ya. Yang pertama itu Bank of Japan di hari Selasa, which is sangat menarik untuk kita perhatikan potensi Japanese yen seperti apa. Apakah ada perubahan dari sisi nada bicara dari sisi BOJ-nya itu sendiri? Kalau misalkan ada perubahan, mereka akan bersedia untuk merubah kebijakan dengan menaikkan suku bunga, ataupun ada kemungkinan menaikkan suku bunga, maka Japanese yen bisa dipastikan menguat dengan cukup decisif ya. Dan hal tersebut yang bisa membuat USD JPY itu kembali drop dan bisa revisit ke level 147 atau bahkan ke 145 dalam jangka waktu medium hingga long term-nya ya. Dan event di hari Kamis ini menarik untuk kita perhatikan karena akan ada 2 bank sentral yang mengadakan meeting, yakni Fed dan juga Bank of England. Ini merupakan kalender yang dirilis oleh LiveSquawk untuk di FOMC meeting memang di hari Rabu, tapi ini waktu London. Tapi kalau misalkan kita rubah ke waktu Indonesia Barat, itu lebih ke arah di hari Kamis. Jadi perhatikan di hari Kamis ini akan membuat volatilitas yang cukup kencang, seperti itu. Dan untuk di kalender ekonomi lainnya, mungkin di hari Senin ini kita akan mendapatkan event berkaitan dengan inflasi di Jerman yang akan rilis jam 8 waktu Indonesia Barat, which is ini bisa memberikan market mover untuk euro area itu sendiri, yang mana diproyeksikan akan bergerak turun dari 4,5 ke 4%. Kemudian di hari Selasa, kita akan mendapatkan rilis data GDP dari UE ya, Uni Eropa, yang which is diproyeksikan akan masih bergerak stagnan ya di angka
0,1%, mendekati nilai 0 ya, dan untuk year on year-nya itu masih di angka 4%-an, which is ini merupakan angka yang relatif stabil. Tapi kita perlu lihat dari sisi inflasi ya di sini, sorry bukan GDP, tapi inflasinya di sini bergerak turun dari 4,5% ke 4%, which is ini relatif stabil, dan ini masih bisa menekan untuk euro tertekan ke arah bearish ya. Dan nanti malam kita akan mendapatkan malamnya itu PMI dari sisi Chicago. Ini menarik untuk kita perhatikan, mengingat data US itu sangat-sangat krusial untuk bisa menjadi sebuah market mover. Di hari Rabu tidak begitu banyak data, tapi kita perlu highlight dari sisi jobs opening yang masih relatif tinggi di angka 9 juta. Dan di hari Kamisnya kita akan mendapatkan rate decision dari Fed di angka 5,5%, dan juga Bank of England ya di angka 5,25%. Jadi ada dua bank sentral yang akan menaikkan ataupun berkaitan dengan rate decision, Fed dan juga Bank of England. Dan ditutup di hari Jumat itu ada NFP ya. Jadi banyak sekali data yang krusial di minggu ini, dari mulai Fed rate decision, Bank of England, Bank of Japan, dan juga NFP. Jadi untuk rekan-rekan yang mengalami atau melakukan trade jauh lebih konservatif karena volatilitas mungkin bisa dipastikan meningkat di minggu ini ya tentunya. Kemudian dari sisi teknikal kita akan lihat ya dolar indeks seperti biasa, kita akan rubah time frame ke daily terlebih dahulu, bahwa dolar indeks di sepanjang bulan Oktober ini relatif bergerak sideways ya, bergerak range di angka 105.500 hingga 107. Nah, kita tahu bahwa dolar indeks di sepanjang kuartal ketiga itu menguat dengan cukup kencang ya. Jadi ada potensi nanti ketika FOMC meeting, karena kita tahu hasilnya sudah bisa dipastikan, Fed akan mempertahankan nilai suku bunga di angka 5,5%, which is probabilitasnya 96%. Jadi ada indikasi dolar indeks itu bisa bergerak turun karena adanya aksi profit taking. Kita akan zoom out ke time frame yang jauh lebih kecil. Kita bisa lihat bahwa dolar indeks sudah beberapa hari gagal menembus angka 107, dan secara teknikal baru saja menembus level area support 106.600 dan membuka peluang untuk bergerak turun ya, karena secara teknikal ini merupakan pergerakan drop dan ini merupakan pergerakan koreksinya atau membentuk secondary movement. Dan pergerakan turun ini yang berpotensi revisit ke level 106 adalah pergerakan ekstensi dari yang tadinya sebuah pergerakan turun. Kalau misalkan kita ukur dari Fibonacci dari low ke high di sini, maka secara ajaib angka 2.618 itu berada di 105.800. Maka dari itu ada potensi pair-pair yang dipasangkan dengan dolar seperti euro itu akan mengalami potensi kenaikan ya. Walaupun demikian kita pun perlu memantau data inflasi dari Jerman dan juga GDP dari euro area untuk mempertegas apakah sentimen naiknya ini akan terjadi atau tidak. Karena secara tren kita bisa lihat bahwa harga terus bergerak naik ya di area ini dan akan membentuk semacam bullish channel ya. Dan kita bisa lihat bahwa pada saat ini euro itu tertahan di angka 1.05600 yang which is ini merupakan area support yang bisa menahan harga untuk bergerak naik. Untuk polanya sama seperti dolar indeks, cuman ini dibalik ya dari sisi euro itu sendiri. Ada kenaikan dan ini merupakan pergerakan koreksi. Kalau misalkan bergerak naik bisa kembali revisit ke 1.07 di area level psikologi yang terbentuk mendekati dengan area supply area ini tentunya. Jadi menarik untuk kita lihat euro USD potensinya untuk bergerak naik, dan itu membutuhkan data konfirmasi yang akan rilis pada malam hari ini jam 8 berkaitan dengan inflasi Jerman. Kemudian untuk pound sterling USD ya, kita tahu bahwa pound sterling relatif mendapatkan support karena suku bunganya itu relatif dekat angkanya di angka 5,25%, which is dekat dengan angka yang kita ketahui di Federal Reserve ya, di 5,5%. Untuk pound sterling US dollar ini sebenarnya masih bisa relatif bergerak naik ya, karena harga berkali-kali itu tertahan di level yang sama.
di angka 1.20800 ya. Ini sebanyak 1, 2, dan bergerak 3 kali. Jadi ada indikasi semakin mendekati area support ini, maka GBP USD itu bisa bergerak naik ya, apalagi kita mendapatkan adanya sebuah technical breakout dari level ini, yang which is yang tadinya sebuah area resisten bisa menjadi sebuah area support, seperti itu. Untuk targetnya, rekan-rekan bisa targetkan medium ataupun short termnya di level 1.22. Kalau untuk jangka relatif menengahnya itu di angka 1.23 di area ini ya tentunya. Kemudian kita akan bahas gold ya, karena kita tahu gold dan dolar ini relatif bergerak searah ya, karena dua-duanya merupakan aset yang safe. Sementara waktu untuk gold kita bisa asumsi akan bergerak turun terlebih dahulu ya ke angka 90 sebelum ada potensi melanjutkan kenaikan. Kenapa saya bilang ada potensi turun terlebih dahulu? Karena di hari Jumat kemarin itu pergerakannya relatif membentuk sebuah primary trend ya. Jadi sangat wajar di hari Senin yang identik dengan low liquidity, itu gold ada potensi bergerak turun terlebih dahulu ya, at least ke 90. Barulah kita di sini adjust apakah perlu melakukan pembelian atau malah kita harus melakukan wait and see. Tapi secara tren, selama trennya belum menembus level 90, maka potensi untuk naik ke level 2020 itu cukup besar, seperti itu. Dan yang terakhir kita akan bahas oil ya, karena kita tahu oil di hari Jumat kemarin itu menguat signifikannya cukup besar. Dan kita bisa lihat bahwa secara tren ini bergerak naik di time frame short term-nya. Jadi ada indikasi selama harga bertahan di atas level 80, oil bisa terus menguat at least ke level 95 ya dalam jangka waktu long term-nya. Seperti ini. Kenapa? Karena peperangan yang terjadi di Timur Tengah atau Middle East itu bisa mengganggu pasokan supply yang terjadi di dalam oil ini. Dan itu bisa diibaratkan supply yang terganggu, dipotensikan demand meningkat karena peperangan dan juga industri yang mulai restart dan juga musim dingin tentunya, maka secara tidak langsung oil bisa kembali menguat at least ke level 95 dalam jangka waktu long term-nya ya. Untuk short term movement-nya, rekan-rekan bisa mengambil target hingga ke level 88 karena ini merupakan area resisten yang relatif cukup signifikan menahan harga itu sendiri ya. Seperti itu. Itu saja mungkin rekan-rekan, jadi saya ingatkan kembali, Mexco di per hari ini akan ada rilis saham Netflix dan juga Tesla yang mungkin sangat familiar untuk rekan-rekan tradingkan, apalagi kita tahu bahwa produk Tesla ataupun mobil listrik itu erat kaitannya dengan green energy yang kemungkinan ke depannya bisa diaplikasikan dengan cukup banyak, dan itu bisa membuat harga saham yang bersangkutan bisa mengalami apresiasi yang cukup signifikan. Apalagi kalau misalkan kita mengacu terhadap big cap dan juga profitability dari Tesla itu sendiri sangat menarik untuk rekan-rekan tradingkan. Karena selain long term movement-nya bagus, secara perusahaan profitability-nya sangat-sangat bagus juga. Itu saja mungkin untuk share pada market outlook di minggu ini. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introducing our new products, Netflix and Tesla. Join us in shaping your financial future. Available now at Mexco. Trade now.